Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syed Husaini, NIM 2102050006, jurusan dari Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Akan membuat tugas tentang sistem peredaran darah pada ikan dari mata kuliah Ikhtiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagai darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Dan ada tiga bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Dan saya akan menjelaskan pertama tentang arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh, biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saluran darah ini terdiri dari tiga lapisan, yaitu bagian dalam yang disebut dengan intima, memiliki lapisan endotelium dan subendotelium. Dan yang kedua adalah saluran vena, adalah pembuluh darah balik yang aliran darah menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri tadi, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompa darah dari dinding ke jantung. Dan yang ketiga adalah saluran darah kapiler, adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat, gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada tiga macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu, sinusoid. Volume darah yang beredar dalam tubuh ikan telesesti berkisar antara 1,5 sampai dengan 3% dari bobot tubuhnya. Pada Squalus acanthinus, volume darah bisa mencapai 5% dari bobot tubuhnya. Jumlah organ yang membuat darah pada ikan lebih banyak jumlah bila dibanding dengan mamalia lainnya. Dari ekor berjalan vena caudalis yang tunggal, kemudian bercabang dua menjadi vena portae renalis menuju ke ginjal. Di dalam ginjal vena portae renalis bercabang banyak, vena renalis adventtis, dan masing-masing cabang ini pecah menjadi kapiler darah. Jaringan kapiler darah ini kemudian bersatu kembali menjadi beberapa vena renalis revehentis yang mengalir ke permukaan tengah dari ginjal dan bermuara pada vena cardinalis posterior. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengisi tugas ikhtiologi. Terlebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.